القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأتباعه جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات إن الله يتغشاه برحمه المغفرة أن الله يعلي درجاته في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب ولا فتنة في خير وعافية على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخنا من نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, diberikan kesempatan, kemudian dimudahkan kita di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan sambil niat i'tikaf di masjid diisi dengan kajian ta'lim dan juga sambil menunggu surat isyraq. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikut baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumika fid darain amin.
radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu aw alimun aw muta'allim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza haditsun hasan gharib. Disebutkan dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sayyidina Abi Hurairah pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini mal'unatun, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat apa-apa saja yang ada di dalam dunia. Makanya dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian kita bagi orang yang beriman seharusnya sudah sadar bahwa apa yang selama ini yang kebanyakan daripada menyibukkan diri kita terhadap Allah, yang selama ini menyibukkan orang-orang di dalam menjalankan aturan-aturan Allah, bahkan di dalam menantang atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain penyebabnya adalah dunia. Sehingga dalam hadis Rasulullah juga sabdakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Pangkal dari segala kesalahan-kesalahan, pangkal dari segala dosa-dosa, yaitu karena adanya di diri seseorang itu cinta terhadap dunia. Pokoknya selama kita belum paham dan tidak mengerti bahwa apa makna daripada dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka siap-siap kita akan senantiasa diombang-ambing oleh kemewahan dunia. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya kah, tidak ada istilah orang yang bakalahi-bakalahian, tidak ada orang yang istilah bebunuh-bunuhan. Coba perhatikan, hampir semuanya mereka bebunuh-bunuhan, bakalahi-bakalahian, ya kah, kada mau berawaan apa segala macam, itu kada lain gara-gara sebab dunia. Di sini kita bukan mengartikan bahwa kita tidak membutuhkan dunia, tidak. Makanya di dalam kitab disebutkan, di dalam kitab Qutul Qulub
Para ulama sebutkan bahwasanya dunia ini diciptakan untuk kalian umat Rasulullah, untuk hamba-hamba Allah. Dunia ini untuk Allah, tapi bukan kalian diciptakan untuk dunia. Jadi para ulama katakan bahwa dunia ini diciptakan untuk kalian, yang mana dengan adanya dunia ini sebagai menjadi fasilitas kita untuk menuju tempat kehidupan kita yang hakiki, yaitu akhirat. Cuman kan pada kenyataannya ternyata kada seperti itu. Orang beranggapan bahwa kehidupan mereka itu adalah untuk dunia. Nah, ini yang salah. Kehidupan kita bukan untuk dunia, tapi bahkan dunia itu untuk kita. Yang jadi kemudian fasilitas kita di dalam menghadap kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, coba kita renungkan sebentar. Di pagi hari yang subuh ini fresh. Ini otak kita ini sekarang masih fresh-freshnya nih. Masih plong. Ya, jadi kita walaupun banyak hutang, tapi kita pikirkan dulu hutang. Banyak cicilan, kita pikirkan cicilan karena masih fresh, subuh. Tapi kalau sudah mulai turun ke kantor kah, mulai turun begawi, tapi pikirkan hutang itu. Jadi kita masih subuh ini fresh. Coba kita merenung sedikit, merenung sejenak. Apa yang disampaikan Rasulullah ini bukan hanya sekedar ucapan biasa, tapi ini adalah sebuah ucapan yang bujur-bujur ingin mengingatkan kita sebagai selaku hamba Allah plus umat baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai tertipu deh gara-gara dunia. Maka baginda Rasulullah sampai-sampai dengan cara mengeluarkan kalimat ad-dunya mal'unah ala inna ad-dunya mal'unatun. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dunia yang selama ini kita lihat begitu megahnya, orang begitu sibuknya mencari kemewahan-kemewahan dunia, itu kata Rasulullah mal'unatun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa-apa isi-isi yang ada di dalam dunia itu. Loh, berarti kita termasuk juga lah. Iya. Kita termasuk juga orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu meninggal aja matiannya segitu sudah. Makanya ada sambungan hadisnya. Ada sambungannya. Yang dilaknat itu yang mana saja. Memang dari redaksi ayatnya, hadisnya, semua apapun yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Maka ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Hanya saja beberapa hal yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau pian memperhatikan hal yang tidak dilaknat ini, walaupun pian berada di dunia yang dilaknat oleh Allah, insya Allah kita akan selamat dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama, illa terkecuali zikrullahi, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan orang-orang yang wa ma wallahu, dan apa-apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang pertama, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua isi-isi dunia ini dilaknat oleh Allah. Terkecuali yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dan apa-apa saja perangkat-perangkat yang ada di situ zikirnya kepada Allah. Apa-apa saja kaitan-kaitan dalam kehidupan kita yang di situ ada disertakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak termasuk daripada laknat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya mereka itu banyak-banyak berzikir. Berarti kebalikannya, banyak-banyak berarti sedikit. Kalau sedikit berarti dilarang oleh Allah. Perintahnya banyaki berzikir kata Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan banyak-banyaklah membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan di pagi hari, wa asila dan di sore hari. Ada ulama yang mentafsirkan bukratan di pagi hari arti di pagi hari dari pagi sampai sore. Wa asila dan di sore hari artinya dari sore sampai ketemu pagi lagi. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman itu banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak membaca tasbih di pagi hari sampai ketemu lagi di pagi hari. Artinya 24 jam. Ternyata kita ini disuruh berzikir aja. Supaya apa? Supaya terlepas dari ikatan mal'unah. Apa itu mal'unah? Yaitu perkara yang tadinya dilaknat oleh Allah. Amun orang tinggal di dunia, kadang memperhatikan zikirnya, siap-siap dia akan terhitung dan tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Nah, di sini kita pahami bahwa dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita sudah perhatikan dan yang sudah kita amalkan, hanya saja mungkin sedikit ada perkara-perkara yang ajaran Rasulullah yang kemungkinan belum kita amalkan. Sehingga apabila ada orang yang bujur-bujur mengamalkan ajaran Rasulullah ini, maka insya Allah dia akan mampu berzikir dengan zikir yang banyak, bertasbih dengan tasbih yang banyak, dan akan terlepas daripada ancaman dari Rasulullah, yaitu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kata para ulama kita, di dalam ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa diingatkan oleh Rasulullah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Cara yang paling termudah untuk supaya bagaimana kita ini senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, senantiasa supaya terhitung dan tergolong orang yang selalu berzikir, yakah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, yaitu orang yang selalu aktif mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperhatikan bagaimana sunnah Rasulullah yang selama ini sudah kita ketahui dari bangun tidur. Di saat kita bangun tidur di subuh hari, kita sudah pertama-tama diingatkan oleh Nabi Muhammad, yakah, apabila kalian bangun dari tidur maka hendaknya mengucapkan kalimat zikir.
Apa zikir yang diajarkan Rasulullah? Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah dulu. Tapi yang sempurnanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya. Habis bangun tidur biasanya kita disuruh, kita hendak ke WC dan segala macam, ke WC kita dituntun doa, zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC zikir lagi, alhamdulillah alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afa fani. Kemudian habis ke WC biasanya lapar, mikir makan, hendak makan disuruh pulang pian berzikir lawan Allah. Sekurang-kurangnya ujar para ulama baca bismillah. Sekurang-kurangnya. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Zikir plus doa. Setelah makan pian disuruh pulang oleh Rasulullah baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Habis makan siap-siap hendak mandi. Hendak mandi, siap-siap masuk pulang ke WC, mandi, keluar WC pulang. Pakai pakaian. Di waktu pakai pakaian disuruh pulang beringat lawan zikir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka khaira hadza. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini orang yang senantiasa apabila dia berpakaian membaca doa ini, maka pakaiannya itu akan senantiasa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya kan? Memasang pakaian, melepas pakaian, Bang, ada pulang zikirnya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ujar Rasulullah, barang siapa yang di waktu dia melepas pakaian maka baca bismillahilladzi la ilaha illa hu, niscaya kalau dia terbuka auratnya maka makhluk-makhluk yang lain tidak akan mampu melihat auratnya. Lebih-lebih binian nih. Lebih-lebih binian. Perhatikan abahnya, umahnya kalau melepas baju baca bismillah barang sekurang-kurangnya bismillah. Kalau kada baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa, secukupnya bismillah. Tapi kalau bisa bismillahilladzi la ilaha illa hu, kada ngalih, kada jauh, kada banyak juga dan kada panjang. Bacaan yang mungkin sekali dengar langsung ingat bismillahilladzi la ilaha illa hu, dah itu aja. Ujar para ulama, orang yang membaca ini ya akan diselamatkan daripada pandangan-pandangan yang kada baik. Karena di samping-samping kita ini banyak makhluknya. Salah satunya jin. Jin yang senantiasa hidup bersamaan dengan kita, hanya saja bedanya kita tidak melihat mereka, tapi jin melihat kita. Ada ulama sebutkan, kata para ulama, apabila jin melihat auratnya perempuan, ya artinya perempuan ini kada berdoa, melepas baju, melepas selawar, segala macam dilepas, terbukalah auratnya, maka apabila auratnya dilihat oleh jin, kata para ulama, ya suami-suami si istri yang membuka aurat yang dilihat jin tadi itu akan kehilangan hasrat. Ujar kita, kada bernafsu lagi abahnya. Kada bernafsu lagi melihat bini itu, kada bernafsu. Tapi melihat bini orang tetangga bernafsu benar. Kenapa jadi biniku kada bernafsu lagi? Itu salah satunya karena bini kalau melepas pakaian kada bebacaan. Itu auratnya dilihat oleh jin. Apabila sudah aurat itu sering dilihat oleh jin, maka pandangan suami itu hilang hasrat di kita. Sama suami begitu juga.
Kalau suami ketujuh melepas baju, melepas pakaian, membuka auratnya, kemudian dilihat oleh jin wanita, ya ketujuh melihat mengintip pian, hati-hati suami. Istri-istri pian pun juga akan hilang hasratnya. Lawan laki kada berhasrat, napa aja mamanya ini kada pernah lagi kada hasrat sama aku nih. Tapi giliran orang lain berhasrat. Itu sebabnya karena melepas baju kada membaca pembacaan. Tuh, apalagi maka masang baju, melepas baju, hendak ke kantor, hendak berjalan keluar rumah, disuruh pulang berzikir pian. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bukannya bismillah lah. Kalau kada sempurna, tapi kalau bisa sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Di saat pian keluar rumah, wajah Rasulullah, barang siapa baca doa hendak keluar rumah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dia berangkat sampai pulang kembali. Walhasil, inti semua kehidupan kita selama pian mengumpati sunnah Rasulullah, maka pian akan senantiasa berada di dalam zikir kepada Allah. Kenapa? Karena semua kehidupan kita itu dipenuhi dengan zikir oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai kita mohon maaf mau kumpul saja sama umatnya, itu Rasulullah pesan tetap disuruh oleh Rasulullah berzikir, ingat lawan Allah, jangan main coblos saja, ingat disuruh oleh Rasulullah SAW baca doa. Anu jar gerwai kada tahan lagi sudah. Amun kada tahan lagi, ya kada apa-apa, kada masalah. Tapi kadakah ngalih, misalnya ngalih kita membaca bismillah aja sekurang-kurangnya. Bismillah, coblos dah silakan aja. Kadang ngalih kalau lah. Cuman kenapa jadi malas? Nah itu tadi, kurangnya perhatian kita. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ujar Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa saja yang akan dikerjakannya besok hari, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia meninggal. Kita sadar bahwasanya orang yang meninggal itu tidak ada yang tahu tempat dan kapan waktunya. Nah, bagi kita yang sadar kalau bahwa kita meninggal tidak tahu kapan waktunya dan di mana, maka orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, insya Allah salah satu hikmahnya mereka akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena semua amalan sunnah Rasulullah itu full. Di waktu pian hendak guring pian baca zikir, doa zikirnya hendak guring, maka di waktu pian tertidur kada bangun lagi, meninggal pian di saat tidur itu husnul khatimah. Ya. Apalagi di pertengahan jalan, kita di jalan itu banyak sadang pian berhati-hati, ada orang yang kada berhati-hati. Ujung-ujungnya kita berhati-hati, orang nabrak kita. Jadi jangan berpikir pian selama hidup di dunia ini pian berhati-hati, mesti ada orang yang kada berhati-hati, kita yang kena sasaran. Amun kita hendak selamat, tapi orang yang membuat kita tidak selamat. Nah semua itu tidak ada yang tahu. Maka supaya jangan sampai terjadi, ya kah? Kalau bagaimanapun keadaan nanti kita meninggal, kalau kita berzikir sebelum keadaan kita itu, maka tidak masalah. Meninggal tidak masalah dimanapun dan kapanpun. Dan bagaimanapun keadaannya, tapi selama kita zikir selalu kepada Allah, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, begitu. Itu salah satu manfaat yang paling terbesar. Wa ma wallahu, dan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang kalau diikutkan dengan zikir kepada Allah maka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang umum kalau tidak disertai dengan zikir itu akan dilaknat oleh Allah. Au wa alimun au muta'allimun, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan selamat daripada
Laknatnya Allah yaitu orang-orang yang mau belajar agama, orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Alimun, orang yang alim. Yang alim itu apa? Alim itu adalah orang yang mengetahui akan segala hukum-hukum Allah yang akhirnya menyebabkan mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar alim saja. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang disebut dengan ulama itu adalah kata Allah mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa alimun, dan orang-orang yang alim, yang pandai, yang ahli di bidang hukum agama, yang dengan berkat kepandaian mereka, kealiman mereka dengan agama itu akhirnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menyebabkan apa? Selamat daripada laknatnya Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Au muta'allimun, atau orang yang belajar. Orang tadi alim, yang tadi alim. Kalau ini yang alim. Kalau kita kada alim, kada mampu menjadi orang yang alim yang menguasai di bidang hukum-hukum dan lain sebagainya, maka cukup pian supaya selamat dari laknat Allah, belajar. Ya, kita kada mampu jadi orang alim, ya sudah kita belajar. Makanya dulu pernah kita membaca ya bagaimana Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki maziltu taliban. Jadi Sayyid Alwi al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Sidin itu adalah orang yang ahli hadis, muhaddis. Ya, bahkan musnid juga. Beliau adalah orang yang sangat alim, banyak mengarang kitab-kitab. Luar biasa keilmuan beliau, bahkan murid-murid beliau, hampir murid-murid beliau itu semuanya jadi ulama, bahkan jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad Alwi bin Alwi al-Maliki radhiyallahu anhu Allah. Itu Sidin berucap di waktu masa-masa kejayaan Sidin, maziltu taliban. Aku ini Sidin masih dalam keadaan penuntut ilmu. Sidin mengakui padahal orangnya sudah mengarang kitab. Padahal Sidin ini orangnya sudah luar biasa, berisi murid banyak. Apa ujar Sidin? Aku ini Sidin masih menuntut ilmu. Aku ini masih kada ampi-ampinya. Aku orang yang dianggap talibul ilm, yaitu orang yang mencari ilmu agama Allah. Maksudnya orang yang selalu belajar. Ini orang alim yang semacam ini aja mereka memposisikan diri mereka yaitu selalu belajar. Jangan pernah kita merasa putus dan merasa alim. Itu kalau orang sudah merasa alim, akhirnya kadang belajar, itu nanti tidak ada bedanya dengan iblis. La'natullah alaih. Na'udzubillah subhanallah. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak mau belajar lagi itu sama halnya dengan orang yang sudah merasa alim. Orang yang kada mau belajar lagi itu bisa diartikan, walaupun dia tidak mengatakan dia itu orang yang sudah alim, tidak, tapi bisa diartikan orang yang kada belajar, kada mau belajar itu orang yang sudah merasa alim. Kalau orang merasa alim itu namanya tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah alaih. Ya, akhirnya ya kayak itu kada mau lagi mendengar nasihat orang, kada mau lagi mendengar pepadah-pepadah para ulama dan lain sebagainya, ya kah? Maka Rasulullah mengatakan orang yang kada mau menerima kebenaran itu termasuk takabur, sombong. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yadkhulul jannata, tidak bakalan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ujar Rasulullah, yang mana apabila di dalam hati seseorang terdapat sekecil debu apapun, itu namanya sekecil apapun yang ada di dunia ini dari sifat yang namanya sombong. Itu sangat kecil. Ujar orang atom, ya atom kah apakah? Pokoknya sekecil apapun itu namanya di dunia ini, di situ ada rasa sifat sombong, maka
selama itu pula kita tidak akan mampu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ahli surga itu ahli orang yang senantiasa merendahkan hati, ahli al-mutawadhi'in. Maka orang yang ada sombong di dalam hatinya bakalan bisa masuk ke dalam surga. Apa itu sombong? Ujar Rasulullah, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu orang yang kadang mau menerima kebenaran dan orang yang selalu meremehkan terhadap orang lain. Orang yang selalu meremehkan terhadap orang lain dan orang yang tidak menerima kebenaran itu adalah orang yang sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari sini kita pahami bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita kembali. Ini jadi pelajaran untuk kita semua, khusus daripada pribadi ulun sendiri, bahwa ujar Rasulullah, pian hidup di dunia sedangkan pian berada di situ, maka kita termasuk orang yang sedang dilaknat oleh Allah. Kalau pian hendak supaya terbebas dari laknat Allah, ada 3 perkara saja. Yang pertama, banyak-banyaklah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas berzikir. Ya, jangan malas. Supaya cara mudah kita berzikir kepada Allah, amalkan sunnah Rasulullah. Amalkan sunnah Rasulullah. Pak, Bu, sembahyang yang selama ini kita amalkan, sembahyang itu tidak lain, tujuan sembahyang itu adalah yaitu supaya kita fokus berzikir kepada Allah. Di dalam surah Taha, Allah jelaskan itu kalau tidak salah ayat yang ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Coba perhatikan, salat yang kita katakan selama ini adalah ibadah yang paling hebat. Apa isi kandungan salat itu? Semuanya zikir. Makanya Al-Quran mengatakan aqimis salata li dzikri, ujar Allah, dirikanlah salat, tujuannya apa? Supaya mengingat Allah. Sampai salat saja kita ternyata disuruh berzikir. Hanya saja salat ini ada syarat-syarat, ketentuan berlaku, tidak bisa sembarangan. Harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, berwudu, mandi wajib semacamnya kalau ada hadas besarnya, menghadap kiblat. Tapi kalau zikir umumnya tidak perlu itu. Kalau salat agak ribet, ya kah? Nah, salat lagi. Tapi tetap tujuan inti dari salat itu apa? Zikir juga ujung-ujungnya. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang akan senantiasa diselamatkan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting. Padahal banyak sekali hikmah-hikmah kenapa Allah menyuruh kita berzikir itu, kenapa? Banyak-banyaki berzikir ujar Allah. Apa hikmahnya? Sebenarnya banyak sekali hikmahnya. Salah satunya kata para ulama yaitu pembeda antara orang yang beriman dan orang munafik. Dalam surah An-Nisa Allah katakan salah satu ciri-ciri orang munafik adalah mereka malas berzikir. Tuh, maka lihat diri masing-masing. Sekiranya aku ini malaskah atau banyak berzikir atau sedikitkah? Maka kalau kita sedikit berzikir, ayo banyaki berzikirnya. Kenapa? Karena khawatir kita tergolong orang yang munafik. Orang munafik itu sama, sembahyang, puasa ya puasa, zakat ya zakat, sedekah. Tapi kada tahu ternyata kita ini orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, supaya mengetahui bahwa kita ini munafik atau tidak, maka banyaki berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu selamat daripada orang yang munafik. Yang kedua, salah satu hikmah zikir apa? Yaitu orang yang selalu berzikir, kata Allah, akan ditentramkan hatinya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd Allah sabdakan apa? Allah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang mana hatinya selalu tenang, tentram, damai, bahagia. Apa itu? Yaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan cara berzikir kepada Allah maka hati kita akan senantiasa tentram. Insya Allah
Apapun pian yang akan pian hadapi, musibah bagaimanapun besarnya, selama pian ingat ajaran Allah, itu musibah tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi problem bagi kita. Kenapa? Karena hati kita sedang dipegang oleh Allah. Allah yang akan menenteramkan hati kita, Allah yang akan menjadikan senang bahagia. Tidak sedikit manusia yang hidupnya serba terbatas, tapi bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena yang mengirimkan kebahagiaan dari Allah. Dan tidak sedikit pula manusia yang banyak hartanya, bergelimpangan hartanya, saking kayanya, tanahnya di mana-mana, tapi selama hatinya dicabut kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pusing aja, pusing, gelisah, galau dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa jadi Allah menyuruh kita banyak-banyak berzikir kepadanya. Salah satunya pembeda daripada antara orang beriman dan munafik, dan yang kedua, orang itu akan dijamin kebahagiaannya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh banyak berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka mereka siap-siap akan dijadikan kehidupannya oleh Allah ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sangat sempit. Ulama menafsirkan, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan maksud daripada ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, artinya ada asyaqa, yaitu orang yang hidupnya akan celaka. Celaka di dunia sampai celaka di akhirat. Apa itu? Yaitu orang yang berpaling, yang kada hendak dan kada mau berzikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi manfaatnya, banyak lagi. Nah, salah satunya yang terakhir tadi, ulun sampaikan yang pertama tadi, yaitu memudahkan kita supaya husnul khatimah. Nah, inilah tujuan hidup kita. Maka jangan sampai kita mencari dunia, bekerja itu segala macam. Ulun sarankan, kalau pian hendak begawi apapun gawian pian, mau di kantor kah, mau mencangkul kah ke sawah, mau berjualan ke pasar kah, mau apa lagi, mencari iwak kah misalnya, apa lagi, menaksi kah, mengojek kah, apapun, sebelum pian keluar rumah berzikir lawan Allah dulu. Masuk berzikir, waktu naik kendaraan berzikir dulu ta'ala. Kenapa? Karena usaha yang apabila tidak disertakan dengan zikir, mal'un, itu dilaknat oleh Allah. Hati-hati, kalau sudah Allah laknat, maka kayak apa hasil usaha kita hendak berberkah. Orang bahari gawian kira tapi kelihatan, gajihan kira dan istilah gajihan, tapi berkahnya luar biasa. Setiap tahun banyak, setiap tahun banyak. Wayah ini orang banyak gajian, 10 juta gajian. Nah, adalah banyak ngalih banar, mikir, anak saya ikung 2 ikung aja sudah mikir, kada kamu biayai kan ajar. Kenapa jadi sampai terpikir seperti itu? Karena hilangnya berkah. Orang bahari kita saksikan gawian kita kelihatan, tapi banyak mewariskan harta lawan anak-anak cucunya. Orang wayah ini kita sadari, kita semua yang mungkin banyak gawian dan sebagainya, tapi yang ada kita tidak ada mewariskan harta, yang ada kita mewarisi harta, menjual harta warisan, iya. Nah, inilah perbedaan kita. Makanya kenapa orang bahari? Karena orang bahari itu rata-rata hidupnya itu semuanya zikir. Kunyuk kuat, luar biasa kuatnya zikirnya. Kada mau turun dulu kecuali sembahyang subuh berjamaah, baru turun ke sawah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita maksud. Jangan sampai kita hidup di dunia, ternyata kita hidup termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya terlepas dari laknat, satu, zikir banyak-banyak. Yang kedua, jadilah orang yang alim, orang yang takut lawan Allah, orang yang senantiasa menguasai ilmu. Kalau tidak mampu, maka jadilah orang yang selalu belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah di dalam mampu supaya berzikir kepada Allah dan mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقنا في الدين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau kelawasan dan kalau ada salah khilafnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.